Assalamualaikum Ibu Wiwin. Ibu mohon izin, Ya, eh, apakah mau dimulai sekarang atau menunggu teman-teman Ibu? di mana kesepakatan aja. Kan 60 Sambil, ya. iya, Ini sambil dimulai saja boleh Ibu. Takutnya Ibu habis ini ada kelas lagi. enggak sih, saya terakhir kelas ini. Cuman Terakhir ya Ibu ya. nggak apa-apa sih nanti ini aja. Temennya kan absennya pakai itu ya, Pakai pakai Google Form Bu. Google Form ya. Iya, iya Bu, betul. Ah, nanti diituin aja deh ke si pennya biasanya yang itu ya. Iya, saya sama Bu Irma Bu untuk si pennya Ibu kebetulan. Bu siapa ini? Dian Bu. Budian. Iya, Oh, oh yang hubungin Ibu, Ibu Irma kemarin. iya. Ya, iya. Mm-mm. Ya tadi nggak enak kirain kok Bu Rahma ada Bu Rahma. Soalnya saya Eh, Iya Bu, maaf untuk link Zoom-nya itu kebetulan memang kami gunakan untuk 1 minggu. Jadi dimulai dari kami ada kelas jam 12 sampai sore jam 7 malam begitu Bu. Iya, makanya saya juga kan Kaget ya Bu. iya nggak dikasih Iya, jadwal kira jam 12 ini duluan kali. Oh ya udah. iya. Mohon Apa maaf ya Ibu ya apa-apa. konfirmasinya telat ya. Hmm. Ya udah kita mulai aja ya Bu. Nanti temennya biar kalau nggak itu biar Ya, baik Bu, terima kasih Bu. biar nggak sorean juga. Walaupun masih sore tapi kita semangatnya semangat pagi ya Bu. Bukan semangatnya bukan semangat sore ya Bu. Iya Ibu. Kalau Iya Bu. semangat pagi kan masih semangat. Tapi udah siapin cemilannya kan? Kopi siapin aja deket-deket situ Bu. Kalau ngantuk jadi bisa langsung ngopi. Oke, baik Bu. Karena Baik, Bu. semangatnya semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, Ibu jawab pagi, 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 tetap semangat. Ya Bu ya? Iya Bu. Siap, Bu. Iya Bu. Oke, Siap, Ibu. siap. Semangat pagi. Pagi, 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 dan tetap tetap semangat. semangat. Oke, keren. Terima kasih Ibu semua. Hari ini saya ditugaskan dari Prodi. Kalau saya masuk dengan materi regulasi dan peraturan dalam pelayanan kebidanan. Di sini apa namanya? Dari daerah mana aja, Bu? Online kan ya? Ibu Bu, Bogor, Ibu. Lampung Bu. Oh, paling jauh Lampung ya? Kalau yang tadi kan Pontianak ke Palembang. NTT Bu. Ada NTT, Oh, Bu. NTT. Oke. Mungkin kalau ibu-ibu yang sudah praktek di BPM, di rumah sakit dengan regulasi dan peraturan ini mah udah biasa ya, Bu ya. Jadi kita hanya sharing aja, hanya diskusi tentang peraturan yang udah ada di sini ya, Bu ya. Sedikit pantun ibu-ibu. Pohon bunga di tengah taman. Tamannya indah, bunga sepanjang jalan. Assalamualaikum teman-teman, mari kita berkenalan. Tak kenal maka Tak Kak saya. saya. tak kenal Iya maka Bu. kenalan kita. Baik ya Bu, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Wiwin Widya Stuti. Saya bergabung dengan Stikes Abdi Nusantara kurang lebih udah 5 tahun. Sebelumnya saya bekerja di Rumah Sakit Haji Jakarta di ruang bersalin. Dan saat ini saya masih juga sebagai pengurus cabang IBI Jakarta Timur di bagian si pendidikan. Saya tinggal di Depok, Jawa Barat. Ayo Bu, ada bisa tebak gambar Bu? Sebelum kita mulai materi, tadi ada yang bisa nebak dapat pulsa 10.000. Korban perasaan Bu. Sip, Perasaan hati Dian Bu. Dian. Tulis ya si pen, Mbak Dian. Nanti nomor teleponnya saya minta. Saya isi Saya pulsa. Bu, si pennya Bu. Oh iya, nanti ya Mbak Dian ya. Baik Bu. Ini lanjut. Apa ini? Batik Mega Mendung, Bu. Sip, siapa tuh? Rizkyanti, Oh, Bu. oke, nanti minta nomor teleponnya ya. Benar, Batik Mereka Bendung. Baiklah, kalau pergi bawa kebaya, bawalah juga kain selendangnya.
Selamat sore teman-teman semua, mari kita lanjut ke materinya. Ini materi kita hari ini sore sebenarnya saya juga membawakannya deg-degan karena selama ini saya membawakannya tentang komunikasi, tiba-tiba dikasih suruh masuk materi tentang landasan hukum dan praktik kebidanan. Tapi kita sharing ya Bu, kalau misalnya Ibu ada pengalaman pribadi atau apa yang berkaitan dengan praktik kebidanan, boleh Ibu ceritakan. Di sini landasan hukum tentang praktik kebidanan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, saat hamil, persalinan, dan masa sudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Suara saya kedengeran kan ya Bu ya? Terdengar, Bu. Dan Bu, Yang kelima adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 900 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 7 garis miring 2002 tentang registrasi dan praktek bidan. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 369 Menkes SK garis miring 3 garis miring 2007. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK10107 garing Menkes garing 320 garing 2020 tentang standar profesi bidan. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang pengelolaan tenaga kesehatan. Kita masuk ke yang pertama ya Bu, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Berlaku pada 13 Oktober 2009 yang mengatur berbagai hal diantaranya yaitu pengertian kesehatan. Pengertian kesehatan menurut undang-undang tersebut yaitu keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang harus bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, dan non-diskriminatif. Hak setiap orang untuk menerima atau menolak tindakan pertolongan kecuali dalam beberapa kondisi. Selanjutnya adalah masih dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh yang hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak boleh dikomersilkan. Kalau yang ini Bu, contohnya misalnya dulu saya pernah di rumah sakit ini ya, rumah sakit mata. Itu mereka ada namanya bank mata. Jadi setiap orang nanti yang meninggal, kornea matanya akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi mereka juga udah daftar sebelumnya, bukan kucuk-kucuk dia meninggal langsung dia menyerahkan kornea matanya, tapi dia akan ada daftarnya Bu. Jadi ada inform konsep. Jadi misalnya saya ingin mendonorkan mata saya, pada saat saya nanti meninggal saya akan mendonorkan mata saya. Nah, itu sudah ada, kita dari awal itu udah mendaftar gitu, udah ngasih kontak segala macam. Jadi pada saat kita meninggal tuh keluarga udah menghubungi pihak rumah sakit kalau bank mata khususnya ya untuk ngambil kornea kita. Kalau di rumah sakit lain kan adanya bank darah ya Bu. Kalau di ini adanya bank mata. Karena seperti ini. Nah, itu termasuk transplantasi organ dan jaringan tubuh yang dilakukan. Kira-kira kalau di kebidanan ada nggak Bu? Kayaknya kalau kasus kebidanan jarang ya Bu ya, nggak ada. Kecuali kalau transplantasi hati gitu kan suka ada. Selanjutnya adalah penempatan tenaga kesehatan yang dapat dilakukan dengan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau penegasan khusus. Undang-undang ini juga mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Jadi undang-undang terbitnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Kalau khusus untuk kebidanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 yang isinya adalah mengatur tentang pelayanan kesehatan oleh bidan, pengakuan profesi dan praktek kebidanan. Undang-undang ini berlaku sejak 15 Maret 2009.
Berikut beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan adalah bidan wajib mengambil pendidikan profesi untuk dapat berpraktek secara mandiri. Jadi Ibu nanti 2 atau 3 tahun ke depan, bidan yang tidak bukan profesi bidan, tidak mengikuti pendidikan profesi bidan, tidak dapat melakukan pelayanan praktek bidan mandiri, tapi hanya bisa melakukan pelayanan di rumah sakit, puskesmas, atau instansi-instansi pemerintah lainnya, seperti misalnya di klinik gitu. Tapi kalau untuk BPHM, bidannya harus sudah berpendidikan profesi bidan. Bidan yang belum mengambil pendidikan profesi hanya dapat berpraktek di fasilitas kesehatan. Yang tadi seperti saya bilang, hanya bisa berpraktek di puskesmas, rumah sakit, swasta atau rumah sakit negeri, klinik, dan lain-lainnya, Bu ya. Tapi kalau untuk BPM, tidak. Bidan wajib melakukan registrasi dan memiliki STR serta izin praktek resmi dari pemerintah daerah atau kabupaten. Bidan berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan kesehatan, serta pelayanan kontrasepsi. Bidan bertugas memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak, reproduksi perempuan, keluarga berencana, dan kebidanan komunitas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 dibentuk karena setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup secara sejahtera. Selanjutnya adalah kita membahas tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017. Ibu-ibu kalau ada yang mau didiskusikan boleh ya, langsung aja, nggak usah nunggu nanti kita berakhir pelajarannya. Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan di Indonesia. Pokok-pokok dari peraturannya adalah bertujuan untuk menjamin bahwa praktek bidan dilakukan secara profesional, aman, dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Izin praktek bidan harus memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Izin ini diberikan setelah bidan memenuhi syarat administratif dan kompetensi. Masih di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017, syarat menjadi bidan harus berpendidikan minimal D3, pelatihan dan sertifikasi yang diakui, serta tidak sedang dalam status hukum yang menghalangi atau berpraktek. Jadi selain kita memiliki pendidikan formal yaitu D3, S1 kebidanan, tapi kita juga diharuskan mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Apalagi pelatihan sekarang itu sudah terhubung dengan Kemenkes ya, LMS kayak gitu. Jadi udah ada poin-poinnya, udah ada udah masuk SKP-nya, udah secara langsung masuk ke LMS, sudah ada hitungannya. Seterusnya standar praktek. Peraturan ini menetapkan standar pelayanan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan, termasuk tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pendidikan dan pelatihan. Bidan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya. Walaupun kita udah S1, udah sarjana, tetap aja kita harus wajib mengikuti pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kompetensi kita, misalnya asuhan persalinan normal, terus yang kontrasepsi terupdate gitu. Tuh, kita harus paling enggak kita pernah mengikuti pelatihan yang menunjang profesi kita untuk memberikan pelayanan kebidanan. Sebagai pengawas, praktek bidan harus dalam segi pengawasan, praktek bidan harus diawasi oleh Dinas Kesehatan dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa semua praktek dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksinya apa, Bu? Bila Ibu melanggar semuanya, ada sanksinya bagi bidan yang melanggar ketentuan ini, bisa berupa pencabutan izin praktek atau tindakan hukum lainnya. Misalnya kalau tindakan hukum lainnya pidana ya Bu ya, yang berhubungan dengan polisi tindakannya. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan oleh bidan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Bidan juga harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma 3 kebidanan. Bidan harus memiliki surat tanda registrasi. Ini tanda secara ketik ya Bu, surat tanda registrasi bidan maksudnya, bukan bidang. Pak, ibu-ibu pada punya STR kan? Punya, Bu. Mungkin Iya, ya, Bu. udah ya Iya, seumur Bu. hidup ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Tuh. Ini diperoleh setelah memiliki sertifikat kompetensi. Bidan juga harus memiliki surat izin praktek bidan SIPB, baik yang di rumah sakit ataupun yang di praktek bidan mandiri yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak, reproduksi perempuan, dan keluarga berencana. Bidan yang menjalankan praktek mandiri harus memasang papan nama yang memuat nama bidan, nomor STR, nomor SIPB, dan waktu pelayanan. Malah kalau lebih bagus lagi, bukan waktu pelayanan, tapi jenis pelayanannya juga bisa dimasukin ya Bu ya, di di papan nama bidannya itu. Nanti ada contohnya. Bidan yang menjalankan praktek mandiri harus mengelola limbah medis. Ini mengelola maksudnya mengelola limbah medis ini bisa bekerja sama dengan pihak swasta atau pihak negeri ya Bu ya. Mungkin kalau misalnya pihak negeri kan bisa bekerja sama dengan puskesmas atau RSUD. Sedangkan kalau pihak swasta yang memang ada perusahaan-perusahaan yang khusus mengelola limbah medis. Untuk memperoleh SIPB, caranya adalah kita mengajukan permohonan kepada instansi pemberi izin dengan melampirkan beberapa dokumen, di antaranya fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek, dan surat pernyataan memiliki tempat praktek. Kalau cara-cara mengurus SIPB mungkin ibu-ibu lebih paham ya Bu ya. Sudah ya, apalagi yang bidan praktek mandiri sudah tahu dah bagaimana cara mengurus SIPB-nya. Kalau yang di rumah sakit biasanya kan kita suka ada kolektif ya. Kalau rumah sakit kan surat izin praktek bidan tuh. Nah, itu biasanya kalau kami dulu di rumah sakit dengan si organisasi mereka akan mengkolektif gitu. Siapa nih yang mengurus, kira-kira siapa yang sudah habis. Nah, itu nanti akan di kolektif dan diajukannya berbarengan, rame-rame. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 yaitu mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk wanita dalam berbagai fase reproduksi, mulai dari sebelum hamil, pada saat hamil, persalinan, hingga masa setelah melahirkan. Rangkuman poin-poinnya sebagai berikut. Kalau pelayanan sebelum hamil ditekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan prakehamilan, termasuk penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Kalau prakehamilan berarti yang kayak imunisasi caten ya Bu, caten. Terusnya pada saat itu kan mau hamil juga diimunisasi lagi itu ya, TT itu Bu. Kalau untuk masa hamil diwajibkan memeriksa kehamilan secara rutin untuk memantau kesehatan ibu dan janin serta memberikan pendidikan tentang nutrisi, kesehatan mental, dan tanda-tanda bahaya selama kehamilan. Sekarang lebih ditekankan untuk kesehatan mental karena banyak juga ibu-ibu hamil yang terkena stres ya Bu, apalagi dengan kondisi seperti ini yang katanya Indonesia yang tidak sedang baik-baik saja. Nah, itu. Makanya penting nih peran bidan gimana menjaga kesehatan mental ibu pasiennya terutama pada saat hamil ya Bu ya. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 juga mengatur tentang pelayanan persalinan. Di sini standar pelayanan persalinan yang aman, termasuk kesediaan fasilitas dan tenaga medis yang kompeten, serta prosedur darurat untuk menangani komplikasi. Khususnya ibu-ibu yang di PPM nih harus ada prosedur daruratnya gimana kalau terjadi komplikasi, segera menghubungi siapa. Kalau nggak salah sekarang tuh bidan itu harus mempunyai satu kontak dokter objin yang bekerja di rumah sakit ya Bu? Benar nggak Bu? Betul, Bu. Ya, jadi kalau ada apa-apa kita gampang ya Bu untuk melakukan rujukan gitu. Iya. Kalau untuk masa melahirkan yaitu menyediakan layanan pemulihan bagi ibu setelah melahirkan, termasuk perawatan bayi serta dukungan untuk menyusui dan kesehatan mental. Penyelenggara pelayanan kontrasepsi ini juga menyediakan akses terhadap berbagai metode kontrasepsi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi
dengan tujuan untuk mengurangi angka kehamilan yang tidak direncanakan. Dalam pelayanan kontrasepsi juga nih Bu, Ibu kalau udah berani masang plang, berarti Ibu siap untuk menerima segala macam metode kontrasepsi ya Bu ya. Bukan yang kalau misalnya, kalau misalnya saya nggak bisa nih implan, kata nggak mahir, ya udah saya nggak mau, saya hanya nerimanya IUD kayak gitu. Nggak ya Bu ya, semuanya udah siap ya Bu ya. Kalau misalnya ada pasien untuk memasang implan, udah siap bisa juga ya Bu ya. Terutama yang mandiri nih Bu. Soalnya nih ada nih Bu kejadian bener nih Bu, ini kejadian teman saya sendiri dan saya ngelihat itu. Jadi teman saya buka praktek, prakteknya itu rame, prakteknya besar, itu adanya di daerah Cibinong. Jadi tuh dia selama ini kalau dia melakukan pemasangan IUD, dia selalu manggil temennya. Gitu. Jadi temennya, ini ada pasien nunggu pasang IUD. Jadi dia kalau ada pasien IUD, dia kumpulin dulu nih Bu, nanti pasangnya ini ya, kata. Itu temennya suruh masangin gitu. Nah pada suatu saat teman yang biasa dimintain tolong ini, dia berhalangan datang, tapi si pasien itu maksa, pokoknya Bu, saya harus hari ini Bu pasang IUD-nya karena saya besok harus keluar kota. Nah, teman saya ini kan bingung, nggak mau kan, karena dia penanggung jawab dan dia yang punya RB-nya, ya dia kan ya Bu. Akhirnya dilakukanlah pemasangan dia gitu. Dia merasa kayaknya menurut dia sudah benar. Tapi besoknya kok pasien mengeluh sakit. 3 hari kemudian datang lagi sakitnya luar biasa. Akhirnya dibawalah ke RSUD untuk USG. Ternyata apa Bu? IUD-nya masuk ke dalam dinding rahim, bukan masuk ke dalam rahimnya. Udahlah, akhirnya ya jadi masalah lah. Seperti itu ya Bu ya. Makanya kita harus sebagai tenaga kesehatan, apalagi bidan, memang harus benar-benar banget kita ahli dalam melakukan tindakan yang kita berikan kepada pasien. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu, pasiennya juga dirugikan, dianya juga dirugikan, gitu kan. Kalau kayak gitu, beritanya udah langsung nyebar, ibu bidannya ternyata nggak bisa masang IUD, kayak gitu. Saya aja sampai dioperasi, kayak gitu. Udah gitu belum tuntutan keluarganya. Keluarganya nggak mau tahu, pokoknya biaya semua operasi Bu bidannya yang bayarin. Udah gitu karena Bu bidannya yang bayarin, dia ngambil kelasnya yang VIP lah, yang super VIP. Karena ya itu ya jadi aji mumpung. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar emang sudah mahir ya Bu ya, udah hal biasa, hal seperti itu nggak akan terjadi. Mudah-mudahan di kelas ini nggak ada yang begitu ya Bu. Semua udah pada jago-jago ya Bu. Amin, Bu. Lanjut, lanjut ya Bu. Kalau untuk pelayanan kesehatan seksual, ini adalah layanan kesehatan seksual yang komprehensif, termasuk pencegahan dan penanganan infeksi seksual, serta edukasi tentang kesehatan seksual yang bertanggung jawab. Misalnya di sini kita memberikan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dengan HIV, gitu, HIV/AIDS. Pokoknya penyakit menular seksual apa aja Bu, kayak spilis, kayak gitu ya. Kan ada juga ibu hamil dengan kandilo, ada itu apa yang harus kita lakukan gitu. Kita jelaskan kepada pasien. Kalau emang perlu dirujuk, silahkan dirujuk. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi, mendorong partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa semua layanan dapat diakses secara merata. Selanjutnya kita ke Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 900 garing Menkes garing SK garing 7 garing 2002 tentang registrasi dan praktek bidan. Menkes ini mengatur tentang persyaratan dan prosedur registrasi bidan di Indonesia. Juga menjelaskan mengenai hak dan tanggung jawab bidan dalam menjalankan prakteknya, serta pentingnya menjaga kualitas dan keamanan layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Menetapkan standar pendidikan potensi serta kewajiban bidan dalam memberikan layanan kesehatan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme bidan dan perlindungannya terhadap masyarakat. Kemenkes nomor 369 ini juga mengatur tentang kompetensi dan standar kerja bidan di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan serta melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kemenkes ini menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki bidan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan anak, juga merinci kompetensi dasar, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai bidan untuk menjalankan tugasnya secara aktif.
Jadi di sini kita dalam bekerja juga sudah ada undang-undangnya dan harus sesuai dengan apa yang tertera dalam undang-undang tersebut. Kemenkes ini juga menekankan pentingnya etika dalam praktek bidan. Ini etika dalam berpraktek ya Bu, memastikan pelayanan dilakukan dengan integritas dan menghormati hak pasien, mendorong bidan untuk mengikuti diklat berkelanjutan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu dan praktek terbaik serta menetapkan standar pelayanan minimum yang harus dipatuhi oleh bidan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pasien. Jadi kita nggak cukup dengan pendidikan informal aja, sekolah sampai S2, tapi kita juga perlu untuk mengikuti pelatihan yang menunjang profesi kita gitu, menunjang asuhan yang diberikan kepada pasien untuk apa? Untuk agar kita tetap sebagai profesionalisme kita meyakinkan pasien dan klien kita dan diri kita sendiri loh, kalau bidan itu mampu untuk melakukan apa yang sudah ada ditetapkan dalam undang-undang atau regulasi pemerintah. Jadi kita dalam memberikan pelayanan juga beda loh Bu, bidan yang hanya dia mengenyam pendidikan di sekolah sama maksudnya secara formal gitu, pendidikan S1, S2 gitu, tapi dia tidak pernah melakukan pelatihan atau diklat seminar gitu. Itu beda Bu, pasti kelihatan gitu. Nah, itu jadi pentingnya gimana kita juga mengikuti, selain kita mengikuti sekolah formal, kita juga di samping itu kita mengikuti seminar, pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, organisasi profesi, itu penting banget ya Bu ya. Secara keseluruhan, Kemenkes ini berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan di Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes garing 320 garing 2020 tentang standar profesi bidan. Di sini apa sih yang dimuat dalam keputusan Menteri ini? Keputusan Menkes ini dan tujuannya adalah untuk memastikan standar kualitas pelayanan yang diberikan oleh bidan. Apakah kita dalam memberikan pelayanan kebidanan sudah sesuai standar apa belum? Nah, dengan apa? Yaitu harus sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan oleh bidan. Ruang lingkupnya apa aja nih sih untuk profesi bidan? Nah, ini yang harus kita ketahui ya, ruang lingkup kita. Jadi ruang lingkup kita ini kesehatan ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir, reproduksi perempuan remaja, keluarga berencana, terus kesehatan ibu dan anak serta promosi kesehatan tapi yang masih dalam batas normal. Yang normal-normal aja Bu, jangan yang menyimpang-nyimpang. Walaupun sedikit-sedikit menyimpangnya janganlah, kita yang normal-normal aja ranahnya bidan. Karena resikonya juga sekarang mah besar, di banyak LSM yang bergentayangan di sekitar kita. Apalagi kalau tahu bidannya rame nih. Nah itu ya. Selanjutnya dibahas juga tentang standar kompetensi. Bidan harus memiliki standar kompetensi tertentu yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditentukan oleh pendidikan serta pelatihan yang dijalani. Kompetensi bidan disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Misalnya bidan dengan latar pendidikan diploma 3, diploma 4, atau sarjana. Dalam undang-undang ini diatur Bu, kalau bidan D3 itu hanya apa saja yang boleh dilakukan. Misal diploma D4 atau S1 sarjana itu juga ada Bu. Kewenangannya apa aja, kompetensinya apa aja, itu nanti ada di peraturan standar profesi bidan. Nanti kalau Ibu mau nanti saya bisa kasih tentang undang-undangnya tentang itu. Soalnya kalau dibahas di sini panjang banget Bu, kewenangan bidannya itu bisa 1 jam waktunya nggak cukup. Tuh. Bidan harus memahami kode etik profesi yang berlaku dan menjaga profesionalisme dalam bekerja. Apa sih kualifikasi pendidikan? Nah, bidan harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma 3 kebidanan yang diakui oleh pemerintah dan juga diharuskan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjutan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya. Jadi minimal kita bidan harus D3, tapi mungkin sekarang untuk yang D3 udah mulai jarang ya Bu, karena kan sekarang udah wajib untuk
sekolah S1 lah, SD 4 juga sekarang mungkin udah nggak ada. Sekarang udah semuanya udah sarjana kebidanan. So, gimana mendapatkan registrasi dan lisensinya? Nah, itu bidan wajib terdaftar di Kementerian Kesehatan melalui proses registrasi dan memiliki surat tanda registrasi atau STR, serta surat izin praktek untuk menjalankan praktek kebidanannya. Kalau di rumah sakit, SIPB. Biasanya kalau di izin praktek kan yang bidang-bidang BPM ya Bu ya, surat izin praktek. Selanjutnya adalah pengembangan profesional berkelanjutan, di mana bidan diharapkan terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dan mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkembang. Sama yang tadi kita bicarakan ya Bu, bidan harus tetap mengupgrade ilmunya sampai kapanpun. Bisa secara online, bisa secara offline gitu. Atau enggak bisa mengikuti seminar, pelatihan, bisa dan lain-lain. Etika profesi nih, bidan wajib mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi bidan. Etika ini mencakup aspek hubungan dengan pasien, kerahasiaan pasien, dan tanggung jawab sosial. Etika ini sekarang bukan hanya kepada pasien ya Bu, tapi juga terhadap keluarga pasien, terutama suaminya. Karena kan kadang pasien itu Bu, kalau kita minta, iya Bu, kita jelaskan dan kita minta tanda tangan, kadang pasien masih ada nggak sih yang tunggu suami saya dulu ya Bu, gitu. Bilang ke kita gitu. Nah, setelah kita ketemu suaminya, kita jelaskan ke suaminya bilang, tunggu ibu saya dulu ya Bu, tunggu keluarga saya dulu ya Bu. Nah, itu dulu tuh masih sering tuh kayak begitu Bu, kalau misalnya. Jadi kita nih etika ini bukan hubungan kita ke pasien, bukan hanya ke pasien, jadi sekarang sudah meluas suami dan keluarga pasien juga nih yang harus etika kita terhadap mereka tuh harus benar-benar dijaga gitu. Harus benar-benar ya Bu ya, apalagi kan sekarang tahu sendiri kadang pasien yang nggak masalah, keluarganya yang bermasalah. Nah, itu mempengaruhi juga ke pasiennya gitu. Kadang pasiennya juga keluarganya ada masalah, pasiennya meluapkannya ke bidannya gitu kan. Kadang pasiennya jadi apatis segala macam. Nah, itu. Dan kalau kita dalam berhubungan dengan pasien juga etika kita tuh sekarang benar-benar ya Bu ya harus diperhatikan karena kalau zaman dulu pasien diapa-apain aja mungkin pasiennya akan diem. Kalau sekarang coba kayak kemarin apa sih Bu ada kasus yang di mana tuh yang pasiennya ada tatonya gitu. Cuma begitu doang pasiennya nggak terima Bu. Itu dia langsung memviralkan. Itu kan sebenarnya kalau dipikir itu hal sepele. Nah, itulah kita menjaga etika kita sebagai bidan, apalagi dalam hal komunikasi. Nah, itu seperti itu. Jadi benar-benarlah kita sama pasien harus menjalin hubungan yang harmonis dan terbuka, tapi tidak menyakiti, tidak saling menyakiti ya Bu. Selanjutnya, keputusan ini menetapkan pedoman yang harus diikuti oleh seluruh bidan di Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman bagi masyarakat, serta untuk menjaga profesionalisme dan integritas profesi bidan. Jadi keputusan Menteri Kesehatan ini yang HK 0107 itu menggantikan keputusan Menteri Kesehatan nomor 369 Menkes /SK/3 2007 tentang standar profesi bidan. Jadi timbulnya HK 0107 ini setelah keputusan Menkes 369 ini tidak berlaku lagi gitu. Jadi ini yang HK 0107 adalah yang terbaru ya Bu ya, 2020 tentang standar profesi bidan. Jadi nanti Ibu kalau misalnya bikin karya tulis atau skripsi itu nantinya nggak usah lagi pakai keputusan Menteri Kesehatan nomor 369 Menkes 3 SK 3 2007 karena nanti kan ada tuh Bu di pendahuluannya. Tapi kita sudah memakai keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes tentang standar profesi bidan. Selanjutnya ke PP nomor 67 tahun 2009 tentang pengelolaan tenaga kesehatan. Di sini mengatur mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan cara memastikan tenaga kesehatan dikelola secara lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan nasional.
PP ini penting untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik dan mendukung kekuatan pelayanan kesehatan di Indonesia melalui manajemen tenaga kesehatan yang lebih berstruktur. Poin penting dari PP nomor 67 meliputi adalah perencanaan dan pengadaan tenaga kesehatan. Di sini pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang mencakup jumlah, jenis, dan distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Pengadaan tenaga kesehatan ini juga memperhatikan kesediaan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan tenaga kesehatan. Peningkatan kapasitas kompetensi. Ini penting untuk tenaga kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan yang relevan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah ibu tenaga kesehatan kita bidan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan. Pemerintah berperan dalam mengatur distribusi tenaga kesehatan agar lebih merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Hal ini penting untuk mengatasi masalah ketimpangan akses layanan kesehatan di berbagai wilayah. Mengatur tentang pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk dalam hal mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan layak. Selain itu, kesejahteraan tenaga kesehatan baik dari segi penghasilan, jaminan sosial, maupun fasilitas lainnya juga menjadi perhatian dalam PP ini. Jadi, bagi yang bekerja di pemerintahan, segala imbal kerjanya atau gajinya sudah ada dimasukkan dalam Undang-Undang PP nomor 67, begitu juga dengan jaminan kesehatannya sudah masuk ke dalam PP nomor 67 tahun 2019. Pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah memiliki mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan tenaga kesehatan dan memberikan sanksi bila tenaga kesehatan atau institusi yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan. Jadi kalau misalnya tenaga kesehatan kan sudah digaji tuh yang khususnya ini yang pemerintah ya Bu, sudah digaji dari pemerintah, sudah mendapatkan jaminan kesehatan, mereka diawasi dan akan diberikan sanksi bila ada mereka menyalahgunakan kewenangannya. Sekarang saya nanya nih sama ibu-ibu yang BPM, apakah ibu bidan memiliki kewenangan dalam melakukan pengobatan balita di BPM terkait kompetensinya? Yang di BPM siapa Bu? Kalau ibu bidan ibu memiliki kewenangan nggak sih dalam melakukan pengobatan balita di BPM? Bu, yang BPM nih, ibu suka Ya ngobatin? Bu, BPM. Ah, Tadi gimana nih Bu? Apakah bidan memiliki kewenangan dalam melakukan pengobatan balita di BPM terkait dengan kompetensinya? Ayo Bu. kalau saya mungkin hanya sebatas kayak penanganan yang ringan-ringan aja, Bu. Kayak misalnya obat-obat yang standar yang hijau itu, yang lambangnya hijau. Yang sesuai dengan MTBS ya Bu ya. Kalau ada misalnya diare, tindakan apa gitu. Terusnya imunisasi paling ya Bu ya kalau di balita di BPM ya. Iya benar. Bu Lia. Bu Lia ya? Iya Bu. Benar Bu Lia nih. Kewenangan bidan dalam melakukan pengobatan balita di BPM terkait kompetensinya, bidan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pengobatan pada balita karena kompetensinya terbatas pada tindakan pengawasan, pencegahan, dan pengidentifikasian penyakit. Tadi benar yang Bu Lia bilang, jadi bidan itu hanya yang sehat-sehat aja, balita boleh, tapi balita dengan imunisasi, terusnya dengan yang biasa diare ringan, itu ada tuh yang di MTBS, Ibu bisa lihat, manajemen terpadu balita sakit. Nah, itu bisa dilihat nanti di situ. Apa aja sih yang boleh sampai yang hanya boleh dilakukan di klinik kita dan yang tidak boleh apa gitu. Nanti di situ bisa dilihat, Bu. Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada anak, ibu, dan reproduksi perempuan serta keluarga berencana. Untuk kasus-kasus yang lebih kompleks pada balita, bidan diwajibkan merujuk pasien ke dokter anak atau fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kolaborasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lain penting untuk menjaga keamanan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada balita. Ibu, kewenangan bidan yang tadi saya bilang nih, bidan harus papan nama tuh ada nama bidan,
ada nomor registrasi, SIPB, jenis layanan, jam layanan seperti ini. Nah, ini pelayanan apa yang diberikan untuk BPM? Itu hanya satu adalah penyuluhan kesehatan, asuhan persalinan normal, konseling KB, ANC, imunisasi, KB, dan perawatan bayi baru lahir. Kompetensi bidan meliputi etik legal dan keselamatan klien, komunikasi efektif, pengembangan diri dan profesionalisme, landasan ilmiah praktek kebidanan, keterampilan klinis dalam praktek kebidanan, promosi kesehatan dan konseling, serta tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan tanpa kewenangan dapat dianggap melanggar standar profesi tenaga kesehatan. Regulasi hukum mengenai kewenangan bidan dalam melakukan pengobatan pada balita. Di Indonesia, kewenangan bidan dalam melakukan pengobatan termasuk untuk balita diatur oleh beberapa peraturan dan perundang-undangan, terutama terkait dengan batasan praktek mandiri yang boleh dilakukan bidan. Poin penting terkait regulasi kewenangan bidan dalam melakukan pengobatan pada balita di BPM adalah sebagai berikut. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa bidan adalah tenaga kesehatan yang berwenang dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi perempuan. Selanjutnya, kewenangan bidan dalam pelayanan kebidanan, termasuk pemeriksaan, pengobatan dasar, serta tindakan kebidanan dalam keadaan tertentu sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Yang terakhir, pasal 53 Undang-Undang Kebidanan menegaskan bahwa bidan harus berpraktek sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, serta mendapatkan izin praktek dari pemerintah daerah. Di sini selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Di Permenkes ini mengatur tentang izin praktek bidan, termasuk bidan mandiri, yaitu bidan yang menjalankan praktek mandiri harus memenuhi syarat tertentu seperti pendidikan dan sertifikasi. Pada peraturan ini juga disebutkan bahwa bidan dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada ibu dan anak termasuk balita, tetapi dengan batasan tertentu, terutama dalam hal pengobatan yang lebih kompleks. Standar profesi bidan yang ditetapkan oleh Ikatan Bidan Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Standar profesi ini mengatur tindakan yang boleh dilakukan oleh bidan sesuai dengan tingkat kompetensinya. Bidan berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik, diagnosis dasar, dan memberikan terapi dasar. Namun untuk pengobatan yang lebih kompleks atau yang membutuhkan intervensi khusus, bidan harus merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap seperti puskesmas atau rumah sakit. Nah, ini yang tadi saya bilang, pokoknya kita bidan bekerja yang normal-normal aja deh, gitu. Menyimpang sedikit, mendingan kita rujuk, gitu, daripada kita berhubungan dengan hukum ya Bu ya. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan. Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual. Ini dapat dalam peraturan tersebut disinggung bahwa dalam konteks balita, bidan juga dapat memberikan pelayanan kesehatan pada bayi dan anak, tapi lebih difokuskan pada tindakan promotif dan preventif, yaitu yang tadi imunisasi dan pemeriksaan tumbuh kembang. Tumbuh kembang juga pada awalnya bidan juga hanya untuk screening ya Bu. Ini kira-kira pertumbuhannya terhambat atau gimana? Kalau terhambat langsung bisa kita konsulkan ke dokter spesialis anak bagian tumbuh kembang. Kewenangan dalam pengobatan balita dibatasi pada tindakan medis dasar, seperti yang tadi Bu Lia bilang ya, hanya demam, diare, flu batuk, itu juga yang ringan. Selanjutnya kalau udah 3 hari masih demam batuk, udah bukan ranahnya kita Bu. Itu kita lanjut kita kirim rujuk aja dia ke puskesmas atau rumah sakit. Apabila ada kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, bidan wajib merujuk kepada dokter atau fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Pelayanan kesehatan seksual terintegrasi diutamakan pada pelayanan kesehatan peduli remaja, pelayanan kesehatan reproduksi, dan pelayanan kontrasepsi, pelayanan antenatal, dan pelayanan kesehatan pada infeksi menular seksual. Di sini untuk pelayanan peduli remaja ini kan banyak ya remaja sekarang tuh Bu yang
pergaulan bebas, narkoba gitu. Nah, ini kita peduli nih sebagai bidan juga kita punya kewajiban untuk menjelaskan kepada remaja. Makanya sekarang ada program ya yang Kespro remaja ya, yang biasanya kalau di puskesmas itu suka ke sekolah-sekolah tentang membahas tentang Kespro. Misal kalau misalnya kesehatan reproduksi, pelayanan antenatal biasanya nih ibu-ibu dengan HIV tadi, terusnya dengan penyakit-penyakit kelainan infeksi menular seksual, bisa kan HIV, bisa spilis, bisa kandilo gitu. Nah, lanjut, ada pertanyaan Bu? Udah ya Bu ya? Lanjut ya Bu, soalnya waktunya udah. Lanjut ya Bu. Ya Ibu, lanjut. Nih, apakah bidan memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan pengobatan pada balita di PPM? Mengapa? Nih jawabannya Bu. Bidan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pengobatan pada balita karena kompetensinya terbatas pada tindakan pengawasan, pencegahan, dan pengidentifikasian penyakit. Khususnya pelayanan apa saja yang dapat diselenggarakan bidan di praktek mandiri, yaitu penyuluhan kesehatan, asuhan persalinan, persalinan konseling KB, ANC, perawatan NIPAS, perawatan bayi, KB, dan imunisasi. Yang jelas-jelas ini yang normal-normal aja ya Bu. Nah, udah kesimpulan, udah terakhir nih Bu. Sebelum saya memutarkan film. Kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan adalah regulasi dan peraturan dalam pelayanan kebidanan bertujuan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan standar etika dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Regulasi dan peraturan ini mengatur tanggung jawab bidan, standar kompetensi, kewajiban profesi, serta aspek legal dan etika dalam praktek kebidanan. Dengan adanya regulasi dan peraturan ini diharapkan praktek kebidanan dapat berjalan secara profesional, aman, dan sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Oke, cukup sekian ya Bu, slide hari ini. Kata-kata untuk hari ini, keynote-nya adalah tidak harus menjadi hebat untuk bisa memulai, tetapi harus mau untuk memulai dulu agar menjadi hebat. Ini Bu, yang tadi saya bilang dugaan malpraktek. Jadi bidan itu hanya pelayanan yang normal-normal aja Ibu, jangan melenceng walaupun sedikit. Ini bidan ini emang sih hanya menyuntikkan vitamin, tapi kita kan nggak tahu ya hari apesnya kita istilahnya. Setelah dia suntikan ranitidin, pasiennya meninggal. Nah ini Bu, kita saksikan nih Bu. Pengakuan Zainab bidan dituduh malpraktik, suntik anti muntah dan vitamin, pasiennya malah tewas. Zainab, bidan di Prabumulih, Sumatera Selatan dituduh melakukan malpraktik. Akibatnya salah satu pasiennya meninggal dunia. Lurah Cambai Kota Prabumulih, Zainab mengomentari terkait video viral dugaan malpraktik yang ia lakukan yang dituduh sebabkan salah satu pasiennya meninggal dunia. Menurut Zainab, dirinya memberikan obat suntik yang terdiri dari obat anti muntah dan suntik vitamin. Itu suntik anti muntah dan vitamin, tidak lebih dari itu, ungkapnya setelah dihadang wartawan usai menjalani pemeriksaan inspektorat, Jumat, 3 Mei 2024. Zainab mengatakan, untuk dua obat itu hanya dioplos menggunakan Aquades dengan alasan karena jika orang kurus dengan spet kecil maka akan mengental sehingga menyusahkan untuk didorong dalam pemberian obat. Jadi ranitidin injeksi dioplos pakai spet agak besar sehingga dia cair dan mudah dalam mendorong obat masuk, katanya. Nah ini Bu, kalau emang bukan pasien kita, misal bukan kasus kebidanan, nggak perlu ya kita ambil pasien itu kita rawat di tempat kita. Mendingan kita rujuk aja deh Bu. Gitu. Seandainya pasien itu juga pasien kita dengan mual muntah, hiperemesis, kan kita ada ada batasannya juga sampai ke mana bidan hanya bisa mengobati pasien dengan hiperemesis. Untuk Pengakuan Zainab. Selanjutnya tentang aborsi nih Bu. Terbongkarnya klinik aborsi milik bidan NN mengagetkan warga desa Ciputri, Kaduhejo, Pandeglang, Banten. Mereka kini mengaku resah karena tidak sedikit warga yang berobat dan memeriksakan kandungan di klinik bidan NN. Warga desa Ciputri, Kabupaten Pandeglang, Banten mengaku resah atas terungkapnya kasus aborsi legal di klinik sejahtera milik bidan NN.
Padahal selama ini warga selalu berobat dan memeriksakan kehamilan di klinik tersebut. Warga menduga rumah mewah dan tempat praktek aborsi tersebut berasal dari aborsi ilegal yang tarifnya mencapai 2,5 juta rupiah. Wow. Anehnya, selama 14 tahun beroperasi, Bidan NN tak pernah memasang pelang kliniknya. Belakangan diketahui, tersangka NN bukanlah pegawai dinas kesehatan serta tidak memiliki izin praktek kebidanan. NN adalah pegawai di Dinas DP2 KBP3A atau Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang. Kecewa juga sih Pak, nggak nyangka lah gitu ya, sampai ada praktek seperti itu di sini. Kecewa lah. Oh, ini setahu Ibu, di tempat itu banyak yang berobat ya Bu? Iya, ada juga yang berobat, ada yang anaknya panas, batuk pilek, suka dibawa ke situ. Terus kadang suntik KB. Oh, itu juga. Iya, lahiran di situ juga. Kalau Ibu sendiri pernah nggak berobat Bu? Pernah dulu. Udah lama ya? Udah lama banget. Tapi setahu ini selama ini nggak ada kendala Bu? Atau nggak ada sih, biasa aja ya. Bidanannya dia udah lama, udah dari dulu. Ya memang kalau ada kecelakaan misalkan ringan, suka dibawa dirawat di situ. Berarti warga setempat juga tidak mengetahui ya Pak? Tidak. Terkait Tidak aborsi itu ya? Iya. Kasus ini tengah ditangani Polda Banten. Sudah ada 3 orang tersangka yang ditangkap. Ibu, dari video ini kita dapat mengetahui ya Bu, kalau bidan tersebut udah tidak punya izin praktek, belum tentu juga dia punya STR karena bekerjanya di belakang meja gitu. Terusnya SIPB-nya juga nggak ada. Ini kalau benar-benar melanggar kode etik kebidanan, kalau seandainya ya Bu, kita nih sebagai pengurus juga nih Bu, pengurus cabang, seandainya melihat seperti itu, nggak ada izin prakteknya, terus nggak ada SIPB-nya, itu mah kita mau nolonginnya juga susah gitu. Karena apa? Modalnya kita yang untuk berlindung kita juga kita nggak punya. Nah ini semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang kayak gini ya Bu ya. Jangan sampai gitu ibu-ibu di sini seperti ini. Dah. Hari Kamis nge-Zoom sambil makan kue talam, ikut arahan ibu dosen dengan patuh. Saya tutup materi dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi hari ini ya ibu-ibu. Ada yang mau dipertanyakan ibu? Ada yang bertanya Bu? Kalau nggak ada pertanyaan Bu, boleh kalau nanti tiba-tiba Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh lewat Sipennya aja ya. Itu nanti dilanjutkan ke saya. Nah untuk Sipen tadi yang menang tebak-tebakan, boleh kirim nomor teleponnya ke nomor saya ya Bu. Baik Bu. Baik Bu. Ada yang benar nggak? Ada yang nanya? Ada yang bertanyain nggak Bu? Karena waktu juga udah lewat ya. Iya Bu. Belum Bu. Masih setengah jam. Loh, bukan sampai jam 17. 17.30 Bu. 17.30 Bu. Saya dapatnya 17, makanya tadi saya agak cepet soalnya di sininya saya dapatnya jam 17.30 Bu. Oh, 11 bentar. Oh iya saya ngeliatnya jam 17, makanya saya dikasih waktu cepet banget. Yang tadi cuma 1,5 jam. Mungkin ada yang mau didiskusikan Bu, kita diskusi aja karena materi juga udah selesai Bu ya. Tuh. Bu mau izin bertanya. Iya Bu Lia. Ini kan kadang di wilayah kerja kita tuh ada misalnya kayak bidan tapi nggak buka plang. Tapi dia ikut pelatihan kayak baby spa atau apa gitu. Nah dia tuh melakukan kayak kegiatan home care gitu Bu. Apakah itu termasuk pelanggaran atau enggak ya Bu ya? Terus kalau misalnya gitu, apakah perlu ditegur atau biarin aja gitu? Makasih Bu. Aduh, pertanyaannya bagus nih Bu Lia. Memang banyak sekarang ya bidan tuh untuk baby spa kayak gitu ya, pijat bayi, pijat ibu hamil, pokoknya yang komplementer ya.
Nah, kalau misalnya dia itu Bu, izin prakteknya, izin untuk membukanya juga beda. Kalau kita kan praktek kebidanan, pelayanan kebidanan itu kan apa namanya, ngurus ke dinas kesehatan. Ya kan, kalau mereka itu kayaknya kalau nggak salah ke dinas pariwisata atau apa gitu deh Bu. Pokoknya bukan yang kebidanan gitu. Jadi mereka juga kalau mereka hanya sebatas baby spa itu nggak apa-apa karena itu kan apa namanya izin prakteknya juga untuk izin prakteknya juga beda dengan kita Bu. Itu ada tersendiri gitu. Tapi sih lebih bagusnya kalau misalnya kita itu ya Bu ya izin praktek bidan terus kita ikut itu ada di dalam pelayanan yang kita berikan juga ada itu apa namanya ada apa namanya ada pijat bayi ada kayak gitu sih lebih baik. Tapi kalau emang dia berarti kalau dia nggak punya plang dia hanya melakukan home care itu kan dia berarti prakteknya juga nggak ini ya Bu ya bukan praktek bidan mandiri gitu karena izinnya juga beda setahu saya sih Bu. Mungkin di sini ada yang punya home care seperti itu. Setahu saya soalnya kemarin teman saya juga ngurus seperti itu dia nggak buka praktek dia nggak mau buka praktek bidan jadi dia hanya kayak baby spa seperti itu. Ya itu dia izin prakteknya nggak ke dinas kesehatan dia ke dinas apa gitu. Pokoknya seperti itu beda Bu izinnya gitu. Jadi dia emang nggak masang plang kalau kayak gitu. Kalian kalau karena kalau misalnya jarang ya biasanya kalau yang baby spa itu emang dia home care atau enggak dia kayak jemput bola dari rumah ke rumah itu aja kan ya Bu ya. Seperti itu sih. Berarti nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa karena izinnya tuh beda sama kita dia beda dengan pelayanan yang Ibu berikan. Misal kita mau bikin BPM nih ada ada persalinan, ANC itu kan harus ke dinas kesehatan Bu. Terus dari melalui OP juga organisasi profesi kan dapat pengantar dari OP baru kita bisa ngurus izin praktek. Kalau ini dia nggak pakai OP, nggak ke organisasi profesi gitu, tapi langsung ke PT apa yang satu pintu itu yang di kelurahan suka ada kan ya di kecamatan gitu. Itu yang kayak itu tuh dia izinnya di seperti itu tuh. Kemarin juga teman saya sempat ngurusnya ke situ. Gitu. Itu seperti itu. Ada yang lain, Bu? Tapi nggak apa-apa kali ya, Bu. Karena takut juga kesorean di rumah saya kebetulan hujan gelap, Bu. Nggak apa-apa materinya ya udah kalau nggak ada pertanyaan cukup ya, Bu ya. Ya Bu. Ya Bu. Baik Ibu. Ibu juga udah apalagi yang di NTB udah jam berapa nih? Udah jam 7 kan? Oh, bisa beda jam. Oke, baik Ibu. Terima kasih sebelumnya. Maaf ya saya tadi saya lihat waktu. Jadi kok saya juga kayaknya terburu-buru. Ternyata 17.30 karena materinya juga udah selesai dan tidak ada pertanyaan. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya Bu. Kalau ada yang disampaikan boleh Bu bisa japri atau melalui si pen. Ya Bu ya. Ya Bu. Sampai ketemu ya Bu di materi selanjutnya ya Bu. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Maaf Kak, izin